merah, leres hitam menyala. Namun kita cek di sini di kunci kontak. Tuh, di sini mati, Pak. Oke. Di sini kita sudah bisa mendapatkan sebuah gambaran, Pak ya. Barangkali kalau teman-teman paham apa yang kita sampaikan, teman-teman pasti tahu permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel saya Barai Motor. Kali ini di sini di kesempatan pagi ini di belakang saya ada sepeda motor Scoopy ESP ataupun biasa dibilang Scoopy Donut. Nah, dimana untuk fisik daripada motor tersebut di sini sudah kita bongkar bagian cover body keseluruhan karena motor ini punya masalah yaitu mati, Pak. Motor ini mati total semuanya, kelistrikan maupun di engkol, Pak. Di engkol pun motor ini tidak bisa menyala. Namun sebelum kita lakukan analisa, Pak, di sini akan kita jelaskan terlebih dahulu letak permasalahannya. Awal permasalahannya di motor ini, menurut informasi yang kita dapatkan dari yang punya motor ini tadinya sering mati-matian. Jadi kalau misalkan ketika dibawa jalan motor ini kadang suka mati mendadak, semuanya mati, kelistrikan mati. Nah, untuk melakukan perbaikan untuk menghidupkan motor ini, yang punya motor biasa menggerak-gerak ataupun menggoyang-goyang bagian box sikring, dan dengan secara kebetulan kemungkinan ya motor ini kadang bisa menyala kembali ketika bagian box sikring digoyang-goyang. Namun selain daripada hal sikring untuk digoyang-goyang ketika mati-matian, kadang bagian kunci kontak juga digoyang-goyang, kadang motor bisa menyala lagi gitu kan. Jadi motor ini kadang mati secara mendadak tiba-tiba, kadang juga normal gitu kan. Nah, sekarang terjadi lagi motor ini mati lagi, Pak. Ini untuk bagian cover body sengaja sudah kita lepas dari awal karena untuk mempersingkat waktu gitu kan. Proses pembongkaran bagian cover bodinya sudah kita lepas untuk memudahkan menganalisa, Pak. Jadi dari mana letak permasalahannya. Oke, tak usah berlama-lama, agar lebih jelas untuk permasalahan di motor ini seperti apa, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, teman-teman, jadi permasalahannya seperti ini, Pak. Untuk bagian sikring aki di sini masih terpasang. Nah, ini sudah kontak on, Pak. Kontak off ya. Tuh. Di sini kontak on. Tuh. Jadi masalahnya seperti ini, semuanya di sini tidak ada yang menyala, kelistrikan. Di engkol pun motor ini tidak menyala. Coba, Bang, di engkol, Bang. Ini sudah kontak on, Pak ya. Di engkol. Tuh, oke. Jadi permasalahan seperti ini. Kelistrikan semuanya mati, di engkol pun motor ini tidak mau menyala. Oke, jelas, Pak ya. Nah, barangkali teman-teman mengalami masalah yang sama, kendaraannya mati total seperti ini ataupun sering mati-matian, Bapak Ibu ya. Langkah pertama, Pak, langkah pertama kalian kontak on. Misalkan kalau di sini kelistrikannya semuanya tidak menyala, coba kalian lakukan engkol, Pak. Di engkol dengan kontak on walaupun di sini tidak ada kelistrikan yang menyala. Kalau misalkan di engkol motor bisa hidup, Pak. Masalahnya hanya satu, Pak. Masalahnya hanya satu, yaitu dari bagian box sikring. Oke, karena untuk jenis kendaraan tipe Matic yang box aki atau box sikringnya ada di bawah seperti ini, biasanya rata-rata masalahnya dari sikring, Pak. Dari sikring, bukan sikringnya yang mengalami putus saja, Pak. Namun melainkan untuk bagian pin sikringnya ataupun kaki-kaki sikring di sini sering korosi, Pak ya, karena sering terkena air ataupun kotoran sehingga arus tegangan yang dialirkan ke kaki-kaki sikring tersebut kurang terkoneksi ataupun kurang terhubung dikarenakan korosi, Pak ya. Kalau misalkan di engkol pun tidak menyala, Pak, seperti motor ini, seperti yang kita lihat sama-sama di engkol ini tidak menyala. Ini langkah pertama kita cek dari kunci kontak, Pak ya. Dari kunci kontak. Namun jangan langsung dibongkar seperti ini, Pak ya. Besar kemungkinan bukan dari kunci kontak juga gitu kan. Nah, cara pengecekannya seperti ini, Pak. Kalian wajib mempunyai test pen, Pak. Test pen DC, Pak ya.
tespen DC. Nah, kalau misalkan di engkol menyala namun kelistrikan di indikator semuanya mati total, kalian cek dari bagian sikring Pak. Semua sikring dicek satu persatu seperti ini. Kalau misalkan semua sikring dicek menyala, tidak ada yang terputus gitu kan. Misalkan di sini kita cek dengan keadaan kunci kontak on Pak ya, pengecekan sikring. Nanti akan kelihatan, akan ketemu letak permasalahan dari mana sikring yang putus Pak ya. Kalau misalkan kontak on di sini, sikring yang sebelah kanan semuanya tidak ada tegangan seperti ini contohnya Pak ya, tuh. Tidak ada tegangan, kita curigai ini Pak. Kita curigai ke bagian relay kaki 4 Pak. Karena biasanya bukan hanya relaynya yang rusak Pak, melainkan seperti yang kita katakan tadi bahwa kakinya sering korosi Pak. Caranya dilepas seperti ini Pak ya. Wah, kowek Pak. Goreng pakai cahaya apa gimana? Nah, dicek seperti ini keadaan kunci kontak on Bapak ya, untuk bagian kaki sikringnya. Ini kameranya kurang jelas Pak ya. Nah, di bagian kaki sikring di sini ada 4 buah kaki sikring relay maksudnya Pak. Ada 4 buah kaki di bagian relay. Nah, urutannya seperti ini kan Pak ya. Relay nancap seperti ini. Nah, cek yang pertama Pak, yang ini Pak. Kaki yang tengah, yang besar. Cek seperti ini menggunakan tespen dengan keadaan tespen ditancapkan ke masa. Nah, di sini menyala Pak ya, menyala. Selanjutnya kita cek sebelah kiri Pak, yang ini nih. Nih, yang ini Pak ya. Kita cek dengan keadaan kunci kontak on. Nah, kalau misalkan dicek seperti ini tidak menyala Pak, besar kemungkinan bisa jadi dari kunci kontak Pak ya, karena untuk mengalirkan arus tegangan ke soket yang ini Pak ya, pin yang ini nih Pak. Nah, ke pin yang ini dia melalui atau melewati kunci kontak terlebih dahulu, dimana kalau kunci kontaknya bermasalah, besar kemungkinan atau sudah pasti Pak, tegangan tidak akan sampai ke sini Pak ya, seperti ini Pak. Tuh, oke. Selain daripada cara seperti ini Pak, kita bisa cek dari bawahnya Pak ya, dari bawah sikring. Barangkali ada kabel yang trouble Pak. Nah, seperti ini Pak ya, dicek bagian bawahnya Pak. Nah, cek bawah sikring, kabel-kabelnya, siapa tahu di sikring mau terkoneksi gitu kan, barangkali ke bagian kabelnya di sini tidak tersambung dikarenakan pin-pin sikringnya tidak terhubung karena korosi gitu kan. Oke. Sekarang langkah selanjutnya, karena di sini kita cek tidak ada arus tegangan, keluaran dari kunci kontak ataupun output kunci kontak pin yang ini Pak. Nah, pin yang ini ya. Tuh, di sini tidak menyala, seharusnya di sini menyala arus tegangan. Nah, langkah selanjutnya kita lari ke kunci kontak Pak. Lari ke kunci kontak. Bentar Pak, dinaikkan dulu. Nah, perhatikan di bagian kunci kontak untuk di jenis Honda Matic yang sudah ACG ataupun ISP Pak, di mana kunci tersebut memiliki 4 buah kabel Pak ya. Namun keempat buah kabel tersebut yang memiliki arus tegangan sebelum kunci kontak di on kan hanya satu Pak, hanya satu jalur yang memiliki arus tegangan. Yang ketiganya dia setelah dikontak on kan barulah keseluruhan ataupun keempat kabel tersebut memiliki arus tegangan, di mana sebelum kunci kontak di on kan yang memiliki arus tegangan hanya satu Pak, yaitu input daripada kunci kontak tersebut. Nah, kita kontak off kan, kita cari salah satu kabel harus ada arus tegangan Pak. Nah, di sini ataupun di semua jenis Honda Matic yang sudah ISP ataupun yang memiliki 4 buah kabel, yaitu warna merah Pak. Warna merah lah yang memiliki arus tegangan sebelum kunci kontak on ataupun input daripada kunci kontak tersebut. Nah, yang ini Pak ya, seperti yang sudah kita tunjukkan. Yang tiganya jangan dicek Pak. Ya, jangan dicek terlebih dahulu. Yang awal kita cek satu kabel yang warna merah yang memiliki arus tegangan, yaitu dimana arus tegangan dari kabel ini bukan langsung dari aki Pak ya, bukan langsung dari aki, bukan langsung dari sikring, melainkan ini keluaran dari ECU langsung Pak. Jadi
dari aki ke sikring, dari sikring masuk ke ecu, dari ecu dikeluarkan lagi arus tegangan menuju ke kunci kontak. Oke. Karena untuk semua sikring sudah kita cek semuanya aman, tidak ada yang putus, tidak ada yang korosi, tidak ataupun tidak ada yang trouble untuk bagian kabel di bawah box sikring. Nah, sekarang kita cek dengan keadaan kunci kontak off. Nah, yang merah ini Pak ya, biasanya merah leres hitam. Nanuang. Warna merah leres hitam ini harus memiliki arus tegangan karena untuk belah dia pangbelah dia beureum luhur. Karena untuk warna merah ini keluaran daripada ecu dia harus memiliki arus tegangan. Sekarang kita cek. Nah, sekarang dicek Pak, tuh di sini tidak menyala Pak ya. Tuh, ya. Di sini tidak menyala. Nah, makanya motor di engkol tidak menyala. Di double starter apalagi karena sudah kelihatan di indikator tidak ada yang menyala Pak, mati total. Tuh. Kalau misalkan masalahnya dari sikring ataupun dari rem yang sudah kita tunjukkan tadi di bagian sini, di engkol Pak, motor akan tetap menyala Pak. Di engkol akan tetap menyala, namun untuk listrikan sebelum mesin menyala dia mati Pak, tidak ada yang menyala sama sekali. Oke. Nah, perhatikan dari kabel yang ini Pak ya. Dari kabel yang ini yang merah leres hitam, input daripada kunci kontak sudah kita cek di sini tidak ada sebuah tegangan tuh Pak. Oke. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa input daripada kunci kontak ini bukan langsung dari sikring Pak ya, melainkan dari ecu. Nah, sekarang kita cari dari ecu yang warna ini Pak. Dari ecu yang warna merah leres hitam. Oke. Kalau misalkan dicek dari ecu warna ini tidak ada tegangan, nanti kita cari jalur yang dari sikring menuju ke ecu Pak ya. Nah, teman-teman, karena ini sudah dilepas semua cover-covernya, jadi kita untuk memudahkan menganalisa Pak ya, dari mana letak permasalahannya. Nah, kita lepas dulu untuk bagian soket ecu. Nah, di sini banyak Pak, di sini banyak jalur ataupun warna-warni kabel Pak ya. Kita cari persamaan warna seperti daripada input kunci kontak Pak, yang ini Pak ya, yang merah leres hitam, yang terkoneksi ke kunci kontak. Kita cari di sini Pak, merah leres hitam Pak ya, merah leres hitam, merah leres hitam. Mana Pak merah leres hitam? Nah Pak, kelihatan Pak ya. Tuh, ini merah leres hitam Pak. Jelas Pak ya. Nah, ini merah leres hitam. Untuk mempermudah pengecekan ini dikupas Pak ya. Untuk isolasinya dikupas. Nah, oke, di sini sudah kelihatan jelas Pak. Merah leres hitam Pak ya. Nah, yang ini Pak. Tuh. Ini merah leres putih, ini keluaran daripada sikring Pak ya. Jadi dari sikring yang merah leres putih mempunyai arus tegangan 12 volt dari aki, dia dihubungkan ke sini Pak, ke ecu. Nah, yang ini Pak ya. Nah, dari ecu dikeluarkan lagi dengan warna beda, yaitu merah leres hitam
Ini dihubungkan ke kunci kontak, input daripada kunci kontak. Oke, paham sampai di sini Pak ya? Nah, sekarang sudah ketemu Pak. Untuk warna merah layar hitam, kita pasang kembali Pak. Soketnya pasang kembali ke ECU, karena ini sengaja kita lepas untuk mempermudah mencari warna tersebut Pak ya. Yang tadi yang merah layar hitam. Nah, pasang kembali, klik. Nah, sampai bunyi Pak, sampai bunyi klik itu sudah masuk. Ini masih keadaan kunci kontak off Pak ya, kunci kontak off tuh. Kita cek, kita ulangi sebelum pengecekan ke ECU ataupun CDI. Kita cek ulang tuh, yang warna merah layar hitam dari kunci kontak di sini mati Pak, tidak menyala. Oke, tidak ada tegangan. Nah, selanjutnya kita cari dari soket ECU-nya Pak, warna yang sama dengan warna di kunci kontak ataupun input daripada kunci kontak. Nah, yang ini Pak ya. Nah, cek dari sini dengan warna yang sama. Oh Pak, di sini menyala Pak ya. Oke, di sini menyala, kunci kontak masih off Pak ya. Tuh, di sini menyala untuk warna merah layar hitam. Tuh, oke Pak ya, merah layar hitam menyala. Namun kita cek di sini di kunci kontak. Tuh, di sini mati Pak. Oke, di sini kita sudah bisa mendapatkan sebuah gambaran Pak ya. Barangkali kalau teman-teman paham apa yang kita sampaikan, teman-teman pasti tahu permasalahannya sekarang dari mana. Walaupun belum kita perlihatkan permasalahannya, namun di sini kita sudah mendapatkan sebuah gambaran. Karena urutannya kabel yang ini yang kita cek tadi hitam, merah layar hitam dari ECU dengan merah layar hitam di kunci kontak beda Pak. Di sini menyala Pak ya. Tuh, kita ulangi. Barangkali teman-teman yang awam kurang paham Pak ya, kita ulangi. Tuh, di sini menyala. Tuh, oke. Di sini tidak menyala Pak. Nah, kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa kemungkinan besar yang menyebabkan motor ini sering mati-matian, kadang mati mendadak ketika di bawah jalan, kadang normal, kadang digoyang-goyang sikring bisa menyala dengan secara kebetulan kemungkinan Pak ya. Padahal permasalahannya bukan daripada sikring. Walaupun sikring digoyang-goyang motor menyala, masalahnya bukan berarti dari sikring, karena kejadiannya bukan hanya sikring yang digoyang-goyang bisa motor bisa hidup, kadang kontak digoyang-goyang bisa hidup sendiri gitu kan, dengan secara kebetulan Pak. Kalau misalkan motor dengan kebetulan menyala, motor tidak akan sembuh dari permasalahannya Pak. Kedepannya nanti akan terjadi terus-menerus secara seperti itu Pak, mati-matian. Nah, sekarang di sini sudah jelas Pak ya. Di sini menyala, di kontak tidak menyala. Nah, berarti permasalahannya Pak dari jalur yang dari ECU ataupun dari CDI yang merah layar hitam ke input kunci kontak yang kita cek tadi, berarti ada masalah Pak ya, di perjalanan ada masalah. Oke, ada masalah. Jadi kita cari kabel yang ini di jalan ada yang putus. Nah, dari mana Pak permasalahannya? Maksudnya dari mana letak yang putus? Kalau misalkan kita kupas-kupas Pak, ini merusak kabel Pak ya. Kalau misalkan kita cari letak permasalahannya dari mana yang terputus gitu kan, akan memakan waktu juga dan merusak kabel Pak, harus diperkosa gitu kan Pak ya. Jadi caranya seperti ini saja Pak, lebih mudah, lebih simpel. Kita cari kabel baru buat jalur baru Pak. Kita siapkan kabel baru dan diparalel ke warna hitam, merah layar hitam yang berada di soket ECU. Lalu ujungnya langsung kita paralel ke input daripada kunci kontak. Oke, jadi untuk mengurangi waktu dan pikiran juga Pak ya, kalau misalkan kita harus cari-cari, kita kupas-kupas dari jalur tersebut, akan memakan waktu yang sangat lama Pak. Selain daripada itu, kabel akan berantakan Pak ya, kabel bodi. Oke, jelas Pak ya. Sampai di sini kemungkinan kita menduga bahwa permasalahannya biasanya di sini Pak, karena ini sering terkena kotoran ataupun air sehingga kabel akan cepat korosi, walhasil akan mengalami trouble dan lama-lama akan menjadi putus. Karena ini kejadiannya kadang mati kadang menyala Pak. Kemungkinan kabel ini bukan putus dengan sepenuhnya, namun kadang nyambung kadang tidak Pak ya, karena kejadiannya
mati-matian, kadang mati kadang menyala. Namun sekarang total Pak. Nah teman-teman, kita cek di bawah. Biasanya sering terjadi trouble itu di bawah Pak ya, di bawah box ataupun box apa sih namanya Pak. Nah di sini Pak, biasanya sering terjadi di bagian sini Pak ya. Tuh, di sini penampakannya mengerikan Pak, tuh banyak kotoran. Nah untuk bagian depan Pak, tuh daripada kabel body ini sudah diisolasi baru Pak, jadi isolasi tambahan. Nah kita curiga ke bagian yang ini Pak, kemungkinan ini pernah mengalami trouble kabelnya Pak, dan melakukan perbaikan. Karena untuk isolasi daripada bawaan dengan isolasi baru ada perbedaan Pak ya, beda. Tuh kita mencurigai di bagian sini Pak. Oke, ini kita lepas dulu untuk isolasinya. Kemungkinan di sini ada sebuah sambungan, sehingga sambungan tersebut sering terkena air karena di bawah, sehingga dia menjadi korosi. Walhasil kabel akan terputus Pak ya. Akan kita miringkan terlebih dahulu. Jadi untuk mencari letak kabel yang terputus Pak, ataupun yang trouble, yang korosi, jadi kita tidak harus mengupas seluruh semua kabel body Pak. Kita cukup mencari titik-titik tertentu yang kita curigai gitu kan, baru dikupas seperti ini. Contohnya seperti ini Pak ya. Kalau misalkan di sini tidak ketemu, nanti kita tinggal bikin jalur yang baru Pak, menggunakan kabel baru, kabel tambahan, tanpa harus mengupas seluruh kabel Pak. Nah Pak, di sini kita sudah menemukan Pak. Langsung kita temukan Pak ya, letak dari mana kabel yang terputus. Di mana kabel jalur ini Pak, yang warna merah leres hitam dari ECU menuju ke input daripada kunci kontak. Tuh Pak, di sini sudah melakukan penyambungan Pak. Tuh, nah dia terputus Pak, tuh. Jelas Pak ya. Nah di sini untuk warna merah leres hitam, keluaran daripada ECU yang menuju ke kunci kontak, di sini sudah melakukan penyambungan. Kemungkinan sebelumnya ini pernah mengalami putus Pak untuk jalur tersebut, sehingga di sini melakukan penyambungan dengan penambahan kabel tuh. Dan walhasil karena ini posisinya ada di bawah Pak, sering terkena kotoran ataupun air, walhasil sambungan tersebut mengalami korosi, sehingga lama-kelamaan jadi putus Pak. Tuh. Oke, jelas Pak ya. Ini tinggal kita sambung ulang, nanti kita cek and recheck, ataupun cek kembali nanti input daripada kunci kontak yang warna merah leres hitam tersebut. Oke, ini akan kita sambung dan kita rapihkan terlebih. Ini hanya sekedar saran saja buat teman-teman, kalau misalkan melakukan penyambungan yang letaknya ada di bawah ataupun yang sering terkena kotoran dan air Pak, contohnya seperti ini melakukan metode penyambungannya harus dibantu dengan solder Pak ya. Dimana kalau misalkan tidak kita solder, hanya seperti ini saja, walaupun ditutup sama isolasi Pak, namanya juga isolasi kan, lama-lama kalau sering terkena air, maka akan tembus juga Pak air tersebut, dan kotoran akan tembus juga, sehingga kabel akan putus kembali Pak. Jadi ini wajib Pak ya, wajib harus melakukan sordel untuk bagian yang rawan terkena air Pak ya, ataupun kotoran. Nah di sini sudah kita sambung. Ini kita biarkan dulu, nanti kalau misalkan sudah menyala ataupun sudah jelas
letak permasalahannya dari kabel yang ini yang putus di sini, baru kita rapihkan kembali. Sekarang kita coba nyalakan ataupun kita cek ulang kabel yang merah laras hitam tadi, Pak. Kontak masih keadaan off ya. Kita cek kembali untuk warna merah laras hitam dari ECU. Nah, yang ini Pak ya. Tuh, di sini menyala Pak. Untuk merah laras hitam di sini menyala. Tuh, ya, jelas Pak ya. Nah, sekarang kita lari ke kunci kontak Pak. Nah, dimana sebelumnya yang merah laras hitam ini kita cek menggunakan test pen tidak menyala. Sekarang kita cek kontak masih off Pak ya. Tuh, oke. Di sini menyala Pak ya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, namun di sini masih mati. Di sini masih mati. Kita cek. Nah, digoyang-goyang langsung nyala Pak. Hah? Yang nambahan. Tuh, kontak off. Kontak on kan lagi. Nah, semua kelistrikan di sini sudah menyala Pak. Tuh, klakson menyala. Sekarang double starter. Oke, jadi kesimpulannya motor ini sering mati-matian, sering mati mendadak, semuanya mati, kelistrikan mati, di engkol pun tidak menyala. Selain daripada kunci kontak yang bermasalah, kalian cek daripada input daripada kunci kontak, karena tegangan yang dihasilkan ataupun yang dialirkan kepada kunci kontak Pak, inputnya yaitu berasal dari ECU Pak. Dari ECU, dan ECU mendapatkan arus tegangan melalui warna kabel yang merah laras putih keluaran daripada sikring. Oke, permasalahan sudah selesai. Kemungkinan videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. Saya Bare Motor izin pamit, mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika perlu ada yang ditanyakan, silakan berkomentar, tulis di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.